Perkenalkan, saya Feli. Saya akan menjelaskan mengenai investigasi penjadwalan proses yang pertama. Jadi, di penjadwalan proses ini, yang pertama kita buat kodenya dulu. Jadi, buat kodenya, yaitu berupa ini. Saya copy dulu. Nah, jadi loop testnya di inisialisasi 0, terus nanti n-nya 0 ini nanti sampai 25, nanti i-nya ini jalan di plus 1. Dia terus ngeloop sampai hasil i-nya itu mencapai 25. Jadi habis itu jika sudah, terus di compile. Jika sudah di compile, maka di load ke memori, load in memory ini. Terus sudah selesai muncul CPU instruction-nya, RAM-nya, terus ini generalnya, terus program list-nya juga udah ada. Terus di klik OS simulatornya. Jadi yang pertama ini polisnya FCFS dulu. Terus OS control-nya untuk CPU speed-nya di paling tinggi. Lalu untuk proses name-nya ini tadi program name-nya. Terus untuk proses pertamanya pakai priority 2. Terus batch-nya 1. Terus di create new process. Jadi ini P1-nya ada di ready process ini. Terus dia priority 2, memori 1. Untuk P2-nya kita ganti jadi priority 4. Terus di create new process. Nah, ini P2-nya berada di bawahnya P1 dengan priority 4. Terus P3-nya kita ganti jadi 3. Lalu diproses. Nah, P3-nya dengan priority 3 dia berada di bawahnya. Jika sudah, kita jalankan. Jadi setelah pas dijalankan, P1 masuk ke running process. Jadi dia running P1 pertama tadi. Urutannya jadi P1, P2, P3. Nah, pas habis itu setelah itu P2. Ini kita coba ganti priority 1. Kita buat. Nah, dia tapi walaupun priority-nya 1, ini priority 4, 3, dia ini jalannya sesuai dengan proses yang kita buat. Jadi misalnya 1, 2, proses 1, 2, 3, maka jalannya adalah 1, 2, 3 tadi itu. Sesuai dengan urutan kita membuat dari prosesnya tadi. Jika sudah selesai, P3 selesai, P2 selesai, maka yang selanjutnya yang di proses tadi lanjut ke running process. Jadi tinggal P4 selesai. Nah, maka dari itu untuk FS ini running algoritmanya, yaitu dia tetap tergantung dengan pembuatan prosesnya tadi. Terus selanjutnya itu kita coba RR. Untuk RR kita ganti ke non primitif, lalu di static. Terus kita buat P1-nya dengan priority 2. Ya, proses 1 dengan priority 2. Lalu P2-nya kita ganti priority-nya 4. Dibuat. Nah, priority masih 4. Terus P2-nya proses kedua tadi. P3-nya kita buat 3. Nah, ini P3 berada di urutan kedua. Karena untuk RR itu berdasarkan priority pembuatannya, bukan berdasarkan proses pembuatan yang dibuat pertama kalinya, tapi berdasarkan priority yang ada. Jadi priority pertama tadi kan proses pertama tadi dengan priority 2, proses 2 dengan priority 4, proses 3 dengan priority 3, jadi dia ngurutnya dengan priority-nya. Jadi kita coba dijalankan, kita turunin dulu di setengah ini. Lalu di start. Jadi yang running pertama kali
yang priority 2 di P1. Oke, kita tunggu dulu. Kita siap-siap dengan P4 dengan priority pertama. Kita akan lihat, kita coba create proses ya. Jadi, priority pertama masuk di urutan pertama tadi, di ready prosesnya. Lalu, tapi kan tadi kita jalankan priority kedua kan, yang di P1. Tapi ternyata saat priority 1 dimasukkan di ready proses, priority 2 ditaruh di ready proses, tapi P1-nya priority 1 dia dijalankan lebih dulu. Jadi dia berdasarkan priority banget. Jadi walaupun 2 tadi awalnya sudah diproses, tapi jika ada yang lebih kecil daripada si 2, dia akan dijalankan lebih dulu. Jadi ini priority 1 dijalankan dulu. Kita coba pastekan. Priority 1 masih jalan. Nah, setelah priority 1 selesai, maka dia akan melanjutkan ke priority 2 yang tadi sebelumnya belum selesai. Nah, selesai priority 2, langsung lanjut ke priority 3. Jadi, RR ini algoritmanya bergantung dengan urutan priority-nya yang ada di ready prosesnya tadi. Jadi walaupun creating prosesnya banyak, maksudnya nggak urut, tapi tetap berdasarkan priority yang ada. Nah, sudah selesai. Lalu kita coba program yang lain. Jadi kita buat compiler dulu. Lalu kita buat new. Kita kopikan ini program loop forever. Untuk program loop forever ini dia diinisiasi 0. Jika keadaan benar, maka dia akan terus menambah 1. Dan dia akan selesai. Terus dan selesai. Jadi dia akan ngeloop terus. Nggak ada tujuannya. Terus kita coba compile. Nah, sudah ada. Di load ke memori. Nah, sudah selesai di load ke memori, dibuka OS simulatornya. Jadi untuk kita membuat proses untuk loop forever-nya. Jadi kita coba ke RR round robin, lalu tetap ini static, terus diganti ke no priority, ticksnya tetap 5, terus ini kita kurangi. Untuk proses lifetimes ini kita coba 10 ticks dalam bentuk ticks. Lalu ini priority-nya pertama. Kita buat P1. Nah, ini ya P1 dengan priority 1, memori 1, dan yang lainnya 1. Terus yang kedua, kita buat ticksnya adalah 7. Ticks 7, priority tetap 1, kita create prosesnya. P1 dan P2 tetap urut ya, karena priority-nya sama. Terus yang ketiga, kita buat proses lifetime-nya 20 di 20 ticks. Terus priority tetap 1. Nah, ini karena priority sama semua, jadi dia urutannya P1, P2, P3 sesuai dengan urutan kita membuat prosesnya.
Jadi setelah kita membuat create prosesnya, terus lalu di suspend on stage charge ini dicentang. Lalu kita coba pelan-pelan di sini. Jadi kita jalanin. Jadi OS running proses pertama P1. Jadi dia P1-nya tadi kan berulang 10 tiks, jadi kita setiap 5 tiks dia kan ganti. Jadi awalnya 10, kita P1-nya jalankan dulu. P1 berkurang menjadi sisa 5 tiks, karena sebelumnya dia 10, jadi dia sisa 5. Dia ganti ke setiap 5 tiks berjalan, dia akan ganti ke proses selanjutnya. Jadi di P1 tadi masuk ke running, berkurang 5 tiksnya, baru habis itu P2 jalan di running prosesnya. Di P2 kan tadi 7 tiks, jadi dia jalan 5 tiks. Kita jalankan dulu, terus 5 tiks berkurang dari 7 menjadi 2. Ya. Terus setelah P2 selesai berkurang 5, lanjut ke P3 yang memiliki tiks 20. Jadi dia lanjut dari P1 selesai udah dikurangi tiksnya, terus P2 juga tiksnya sudah dikurangi, lalu lanjut ke P3 yang belum diproses sama sekali, dia running ke awal, lanjut. Nah, ini nunggu tiksnya berkurang dari P3. Nah, P3 sudah selesai berkurang tiksnya, lalu masuk ke P1 lagi. P1 tadi kan sisa 5, berarti kita jalankan lagi. Nah, P1 tadi dari 10 tiks, berarti kan sudah 2 kali putaran di running proses. Berarti kan sudah habis. Nah, karena sudah habis tiksnya, maka dia akan selesai. Terus lanjut ke proses yang selanjutnya. Nah, di P2 ini kan sisa 2, berarti dia tetap berkurang, mengurangi 2 tadi. Terus karena sudah selesai prosesnya, sudah habis juga yang di tiksnya itu, maka dia lanjut ke P3. Nah, ini lanjut P3 dari 20 kurang 5 berarti kan 10, terus 20 kurangi 5 kan 15, terus habis itu kurangi 5 lagi 10, terus habis itu kurangi 5 lagi sisa 5, terus kurangi lagi sisa 0. Nah, sudah selesai, maka prosesnya selesai. Jadi untuk RR yang dengan no priority, jadi dia itu tergantung dengan ini proses lifetime-nya. Jadi setiap tiknya dilanjutkan sesuai dengan ini RR time slice-nya. Jadi dia di running proses jika sudah selesai balik ke ready proses dan P selanjutnya ke arah running proses tadi. Jadi dia akan ngelup-ngelup gitu. Perjalanannya hampir mirip karena dia berdasarkan pembuatan prosesnya, tapi untuk runningnya dia harus gantian dengan proses yang lain untuk RR yang no priority. Jadi kan dia gantian agar R time slice-nya proses lifetime-nya habis dengan time slice-nya ini. Itu saja dari investigating proses penjadwalan yang pertama. Oke, selanjutnya yaitu mengenai investigasi proses penjadwalan yang kedua. Jadi yang kedua ini memakai run robin. Jadi yang pertama kita buka compiler, terus kita masukkan nama programnya kita. Jadi aku sudah menyediakan.
Jadi ini program loop juga, loop terus. Terus kita klik compile, terus klik button compile ini. Nah, sudah selesai. Udah ada memorinya, kita load in memory. Sudah masuk di memorinya, di RAM. Lalu kita buka OS simulatornya. Ini ada program name-nya Loop Forever-nya. Terus di scheduler ini kita klik ke round robin-nya. Lalu kita ganti second. Second-nya kita ganti 4. Lalu kita priority ke preemptive, dinamiknya pakai static. Lalu ininya pakai fast, CPU speed-nya pakai fast. Lalu untuk ini priority kita ganti 1. Kita pakai proses lifetime-nya untuk program pertama. Proses pertama kita pakai 10. Lalu kita buat. Lalu yang kedua kita pakai 32 proses lifetime. Lalu yang ketiga kita memakai 6 proses lifetime. Nah, sudah terlihat di ready proses bahwa P1, P2, dan P3-nya tadi yang kita buat. Jadi ini P1-nya ada 10 second, P2-nya 32 second, P3-nya 6 second. Lalu kita mulai. Sambil kita mulai, kita melihat view log-nya. Ini view log-nya masih kita buat ini ya. Memori pertama dengan priority ke-1 di proses pertama. Lalu proses kedua, proses 3 juga sama, memori 1, priority-nya 1. Oke, itu ya. Lalu kita start. Jadi ini yang berjalan pertama pastinya proses pertama. Nah ini di log-nya. Jadi dia P1, lalu P2 berjalan, lalu P3. Jadi dia setiap 4 detik dia akan gantian dari proses 1 ke proses 2, lalu ke proses 3. Dikarenakan tadi proses ke-1 10, terus proses keduanya 32, jadi dia ngulang-ulang kan. Nah, P3-nya dia selesai duluan, lalu baru P1-nya selesai karena jumlahnya 10 second, terus baru yang ini yang terakhir P2 dengan second-nya 32. Ini masih proses, setiap 4 detik dia gantian kayak gitu ya. Lalu bisa dilihat bahwa ketika P1 dimulai dari 0 ke 4, lalu P2 dilanjutkan dari keempat juga di 4 second-nya. Lalu P3 ini 8 second. Jadi kalau di rata-rata hasilnya 5. Jadi detailnya ada di aktivitas log-nya ini. Jadi ketika P3 ini average waiting second-nya di P3 ini adalah 8,15 second. Lalu untuk proses P1-nya rata-rata waiting time-nya dia 4 second, 4,43 second. Lalu untuk P2 average rata-rata waiting time-nya untuk P2 adalah 4,62 second. Lalu untuk semuanya setelah ditotal dan di rata-rata, nah ditotal lalu dibagi 3, ini kan ada 3 proses, maka rata-rata proses waiting time-nya adalah 11,71. Seperti itu untuk
bagian proses penjadwalan yang pertama. Yang kedua. Manajemen proses dan penjadwalannya menggunakan OS simulator. Nah, ini ada instruksinya ada di sini, terus program sedia ada di sini, terus program start ada di sini. Kita langsung ke compiler. Pertama kita bikin dulu di sini ya. Kan saya udah ada program FCFS1 dengan I sama dengan 0, for-nya 1 sampai 10, dan langsung di-compile aja. Nah, kan ini sudah muncul seperti ini, langsung di load memory agar kesimpan di sini di CPU instruction. Terus kita ke OS. Nah, ini kita tag 3 kali. Jadi ada P1, P2, P3, ini fase-nya diubah menjadi 1. Terus langsung prosesnya P3. Ini langsung diproses seperti ini. Lalu ketika sudah ini kita cek view process start. Nah, dari sini dapat kita lihat kalau P1-nya 0, waiting time-nya P2 3, dan waiting time-nya P3 itu ada 6. Nah, rata-ratanya waiting time itu dari ketiga ini ada 3. Terus kita coba lagi. Beda compiler. Diubah menjadi 12. Terus ini diberi output. Cuma ini, karena kita akan menampilkan I-nya. Terus ini langsung kita compile. Dan sebelumnya ini, mari kita remove dulu. Terus kembali lagi ke compile, load in memory. Nah, karena sudah ini, langsung kita ke OS. P3. Terus ini nah, seperti ini. Langsung kita start lagi. Nah, kita menunggu prosesnya. Nah, ini kita bisa melihat outputnya di sini. Outputnya di sini berarti ya prosesnya ada
12 kali dikali 3. Berarti 36 proses pengulangan. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah selesai. Mari kita lihat view proses startnya. Nah, yang kedua ini P2-nya 0, P3-nya 6, dan P4-nya 12. Rata-ratanya masih sama, yaitu 3. Dan sekian praktikum dari manajemen proses dan penjadwalannya menggunakan OS Simulator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Terano Windrianto Darmawan dengan NPM 200810102119. Saya di sini akan menjelaskan tentang thread. Konsep proses mengandung dua karakteristik. Yang pertama, unit kepemilikan sumber daya, yang kedua, unit pengiriman dispensing. Untuk membedakan kedua karakteristik itu, unit dispensing biasanya disebut sebagai thread atau Legweek proses, sedangkan unit kepemilikan sumber daya biasanya masih disebut sebagai proses atau task. Dengan begitu, pada tiap thread terdapat ID thread, program counter, logistik, dan stack terkait unit dispensing. Namun saling berbagi dengan thread yang lain dalam satu proses, terdapat kepemilikan sumber daya yang sama. Terus ada yang pertama, membuka aplikasi CPU OS Simulator. Tampilan ini berisi kumpulan set instruksi yang ada pada sebuah program. Instruksi berupa urutan proses yang dilakukan oleh prosesor komputer dalam bentuk bahasa assembly dan bukan dalam bentuk kode biner. Hal ini bertujuan untuk lebih memudahkan dalam membaca kode. Setiap instruksi berhubungan dengan dua macam alamat, yaitu physical address, terus logical address. Pada tampilan ini juga ditampilkan base address. Yang kedua, menulis kode program pada compiler. Seperti ini, program source input. Programnya seperti ini, program thread test var s1 string 6 var s2 string 6 sub thread as thread s1 hello 1 and sub thread 2 as thread cal thread s2 hello 2 and sub cal thread return in main wait return S1 return and S2. Yang ketiga, mencompile kode atas, membuatkan ke memori. Seperti ini, program kode outputnya 087 1 R03. Compiler prosesnya seperti ini, font keyword scanning for keyword font. Jika berhasil, akan memunculkan kode sukses memuatkan CPU OS Simulator seperti ini. Lalu yang keempat, melalui CPU simulator, menampilkan jendela konsol dengan klik tombol input atau output seperti ini, input output. Yang kelima, beralih ke jendela OS Simulator, membuat satu proses dengan create new process seperti ini. Yang keenam, jika pastikan jenis penjadwalan adalah round robin 3 ticks dengan kecepatan simulasi sekitar 40 seperti ini. Yang ketujuh, buka tab view process list, klik ini. Yang ke-8, menekan tombol start dan pada waktu bersamaan amati tampilan pada jendela konsol process list seperti ini. Yang ke-8, jumlah proses thread yang tampak pada gambar ini yaitu thread test P1T0 dan P1T0T1. Proses adalah sebuah peristiwa adanya sebuah program yang dapat dieksekusi.
Thread adalah bagian dari proses. Sebuah proses juga dapat terdiri dari beberapa thread eksekusi yang mengeksekusi instruksi secara bersamaan. CPUT akan tambah 3 terus-menerus sampai program berakhir. Induk terus-menerus untuk mengeksekusi secara bersamaan dengan anaknya proses adalah duplikat dari induk proses. Anak proses memiliki program teririskan di dalamnya. Setelah itu, proses selesai output akan muncul pada jendela konsol seperti ini. Indermine, hello 1, hello 2. Yang ke-10 melakukan langkah yang sama dengan modifikasi kode sumber dengan menghapus kode asterisk, compile kode, dan membuatkan ke memori. Seperti ini. Programnya seperti ini, sama yang seperti tadi. Kode program baru yang sudah dimodifikasi tujuan agar bisa melihat perbedaan antara kode program menggunakan asterisk dengan yang tidak menggunakan asterisk. Yang ke-11, mengamati tampilan layar konsol dan proses list. Seperti ini, proses listnya PPID 1, PRI 3, CPUT 0. Yang muncul pada proses list di program tanpa asterisk hanya satu, yaitu programnya saja tanpa ada thread. Kesimpulannya, proses dan thread, dua teknik yang digunakan oleh programmer untuk mengontrol prosesor dan pelaksanaan instruksi pada komputer dengan cara yang efisien dan efektif. Sebuah proses dapat berisi beberapa thread. Thread menyediakan cara yang efisien untuk berbagai memori meskipun beroperasi beberapa eksekusi dari proses. Oleh karena itu, thread merupakan alternatif untuk beberapa proses. Dengan menggunakan thread daripada proses, kita mendapatkan beberapa keuntungan, antara lain yang pertama, membuat thread baru lebih cepat daripada membuat proses baru. Yang kedua, menghentikan thread lebih cepat daripada menghentikan proses. Yang ketiga, waktu untuk penghentian thread lebih cepat dibandingkan pergantian proses. Yang keempat, komunikasi antar thread lebih cepat karena berada dalam satu proses sehingga tidak memerlukan intervensi dari kernel. Hal ini berguna bagi sistem operasi karena dengan banyak kontrol thread, proses dapat melakukan lebih dari satu pekerjaan pada waktu yang sama. Sekian dari penjelasan saya tentang thread. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Andika Wirapradharma dengan NPM 200810100256. Di sini saya akan mempraktekkan materi sistem operasi dengan judul sinkronisasi, atau bisa disebut juga dengan investigating synchronization. Di sini saya menggunakan CPU simulator. Pertama-tama kita buka dulu CPU simulatornya, lalu kita masuk ke dalam compiler. Nah, setelah muncul, kita masukkan kode program. Nah, di sini saya sudah menyiapkan kode programnya. Tinggal kita copy, lalu kita masukkan ke dalam sini program source atau input. Tinggal kita masukkan. Setelah itu, untuk base address ini kita uncentang, unlist maksud saya. Lalu kita ganti dengan 100, angka 100. Lalu setelah selesai kita compile. Sini masukkan compile. Oke, kita tunggu sampai selesai compilernya. Nah, setelah muncul ini, setelah muncul program kode atau outputnya, kita load in memory. Nah, selanjutnya kita klik OS 0.
Oke. Lalu kita create new process. Lalu setelah itu schedule-nya kita ganti ke round robin maksud saya. Kita ganti. Lalu untuk ticksnya kita ganti ke 10. Untuk CPU speed-nya kita pakai cepat atau fast. Lalu start. Tunggu hingga selesai. Nah, berikut adalah hasil dari sinkronisasi. Jadi seperti ini itu hasilnya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dan praktekkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dan untuk materi yang terakhir yaitu tentang deadlock. Deadlock sendiri adalah keadaan di mana sejumlah permintaan yang tidak bisa dijalankan oleh scheduler karena permintaan-permintaan tersebut saling tunggu-menunggu. Langsung saja kita ke praktikumnya. Yang pertama, kita akan membuat situasi deadlock dari siklus resource allocation graph seperti gambar ini. Untuk 3 proses, yaitu P1, P2, dan P3, dan 3 sumber daya yang tersedia, R1, R2, dan R3. Di mana untuk P1 akan meminta resource kepada R1. Sedangkan P1 sendiri sudah memiliki resource R2. Lalu untuk P2 sudah memiliki resource R1 dan R2, tetapi P2 tetap ingin menambahkan untuk meminta kepada resource R3. Dan untuk P3 sendiri sudah memiliki resource R3, lalu P3 meminta resource kepada R2. Langsung saja, kita akan jalankan CPU OS simulator. Di sini kita akan menulis di compiler, kita akan menuliskan kode ini sudah saya copy. Nah, kode ini akan membuat suatu program yang berusaha mengalokasikan 2 sumber daya untuk dirinya. Setelah pengalokasian yang pertama, kemudian menunggu 3 detik dan mencoba mengalokasikan sumber daya yang lain, dan diakhiri dengan menghitung 1 hingga 2, kemudian selesai. Ini kan ada 3 proses, jadi kita akan membuat 3 program juga. Nah, setelah itu, pada tiap-tiap program ini, kita akan mengganti N dengan nama 1 hingga 3.
Lalu, untuk mengisi X dan Y di sini, kita akan menggunakan informasi pada gambar graf yang tadi, yang ini. Langsung saja. Nah, kalau sudah selesai, kita akan melakukan kompilasi pada tiap-tiap program. Nah, dari ketiga kode tersebut akan dihasilkan seperti ini, lalu kita akan memuatkan dalam load in memory. Setelah selesai, kita akan beralih ke OSimulator. Kita akan membuat instansiasi untuk tiap program, yaitu caranya dengan melakukan klik ganda pada tiap nama program yang berada di program list tersebut. Selanjutnya, kita akan memilih penjadwalan round robin, ticksnya 2, lalu kita akan memaksimalkan kecepatan simulator. Kita akan pindah pada tab views di sini, views resource, lalu klik stay on top pada jendela system resource. Dan kita akan kembali lagi ke tab OS control. Lalu kita akan memulai dan kita akan lihat apa yang terjadi pada proses tersebut. Nah, pada jendela sistem resource terlihat ada dua resource yang berwarna merah, yaitu R1 dan R2, yang mengalami deadlock, di mana resource tersebut menandakan sedang digunakan atau allocation, dan satu proses dan dibutuhkan request oleh proses lain. Kita akan show deadlock proses di sini. Nah, di mana P1 meminta ke R1, sedangkan P1 sudah mempunyai R2. Lalu R1 sudah dimiliki oleh P2, tapi P2 ingin menambah untuk meminta kepada R2. Sedangkan R2-nya sudah dipakai oleh P1. Jadi mereka akan terjadi proses saling menunggu sehingga dapat menyebabkan terjadinya deadlock. Kita akan mencoba memilih satu di antara dua resource yang berwarna merah ini. Kita akan coba memilih resource R2. Lalu kita akan klik tombol realize. Dan kita amati apa yang akan terjadi.
Nah, ternyata situasi deadlock teratasi dan hasilnya hijau semua. Karena di sini realize digunakan untuk melepaskan salah satu sumber daya, di mana setelah proses menyelesaikan penggunaan sumber daya, maka sumber daya tersebut harus dilepaskan sehingga dapat digunakan oleh proses lain. Nah, kita akan mencoba menggunakan metode untuk mencegah kondisi terjadinya deadlock, yaitu di sini kita akan menggunakan diesel hold and wait. Caranya sama seperti tadi, klik ganda. Kita start. Kita akan lihat prosesnya. Nah, di sini resource-nya warna hijau semua. Kita akan show deadlock process. Nah, sudah terlihat jelas bahwa untuk pencegahan diesel hold and wait itu berhasil dalam mencegah terjadinya deadlock, di mana proses harus meminta dan dialokasikan oleh semua sumber daya yang diperlukan sebelum proses memulai eksekusi, atau mengizinkan proses meminta sumber daya hanya jika proses tidak membawa sumber daya lain. Dan dalam pencegahan diesel hold and wait ini, akan terjadi situasi di mana suatu proses sedang hold suatu resource secara eksklusif dan ia akan menunggu untuk mendapatkan resource lain atau wait. Berikutnya kita coba dengan menggunakan diesel circular wait. Caranya juga sama seperti tadi. Nah, ternyata untuk pencegahan diesel circular wait itu juga bisa mengatasi terjadinya deadlock, di mana proses dapat meminta kapanpun, tapi permintaan harus dibuat terurus secara numerik. Setiap proses yang membutuhkan sumber daya dan memintanya, maka nomor urut akan dinaikkan. Dalam pencegahan diesel circular wait ini, akan terjadi situasi di mana terjadi saling menunggu antara beberapa proses sehingga membentuk waiting chain atau circular. Nah, kita akan coba lagi dengan menggunakan use total ordering. Caranya juga sama, masih sama seperti yang tadi. Namun ternyata pencegahan menggunakan using total ordering dapat mengatasi deadlock di R1, tetapi tidak dapat mengatasi deadlock di R2. Di mana R2-nya masih terallocation dan terrequest. Nah, setelah itu kita akan mencoba dengan melakukan preempt resource untuk mengatasi deadlock. Caranya juga masih sama seperti tadi.
Ternyata di sini tidak terjadi deadlock karena sudah memiliki result yang semua dibutuhkan. Jadi dari hasil praktikum yang telah kita buat, dapat dilihat bahwa untuk mencegah terjadinya deadlock itu kita bisa mencegah dengan menggunakan dissolve hot and white, dissolve silver white, dan recover preamper results.